Makna sejarah dalam bidang keilmuan sangat diakui memiliki peran penting dalam rekonstruksi peristiwa, agar generasi selanjutnya dapat mengambil hikmah dari peristiwa atau kejadian di masa lalu untuk bekal di masa sekarang atau masa yang akan datang. Memang diakui seringkali terjadi kesenjangan interpretatif antara sejarah sebagai peristiwa maupun sejarah sebagai kisah. Atau dengan kata lain, memang terdapat perbedaan nuansa antara sejarah yang benar-benar terjadi dan sejarah sebagaimana yang diceritakan atau legenda. Akan tetapi, yang terpenting bagi para sejarawan dan masyarakat pemakai informasi kesejarahan, menyadari dan menghindari segala kemungkinan penyusunan sejarah yang sebaiknya, karena itu akan memiliki makna sebagai penipuan sejarah. Bagaimanapun, sejarah senantiasa memiliki perspektif masa depan, sehingga tidak ada alasan untuk bersikap pesimistik. Di sisi lain, khazanah kebudayaan Islam yang ada di Jawa tidak hanya dihadapkan pada realitas terhadap minimnya data-data sejarah berupa situs-situs keperbekaan yang tersedia saja, tetapi banyak sekali sejarah yang belum tereksplor ke publik. Sangat disayangkan, bangunan yang terlihat sangat kokoh dan berciri khas tinggi, seperti dapat kita lihat dari struktur bangunan, konstruksi, tata ruang, dan fungsi-fungsi bangunan lama, yang tentunya tidak terlepas dari berbagai peristiwa ideologi, politik, kebudayaan, serta keamanan. Salah satunya bangunan masjid yang ada di Pulau Jawa, yakni Masjid Kenari, yang berada di wilayah Banten dan memiliki cerita yang sangat unik. Masjid Kenari terletak di Kampung Kenari, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, sekitar 6 km dari pusat pemerintahan Kota Serang. Masjid ini juga sering disebut oleh penduduk sekitar sebagai Masjid Agung Kesultanan Kenari. Karena menurut cerita yang berkembang di masyarakat setempat, bahwa kampung ini pada masa lalu merupakan tempat tinggal para keluarga sultan. Sementara Masjid Kenari ini merupakan salah satu dari peninggalan Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir, yang merupakan raja keempat di Kesultanan Banten yang berkuasa pada periode 1596 hingga 1651. Abdul Mafakir merupakan sultan pertama Kesultanan Banten yang mendapat gelar sultan langsung dari Mekah dan merupakan sultan yang paling lama berkuasa di Banten. Beliau merupakan putra Sultan Muhammad Pangeran, Ratu ing Banten atau Maulana Muhammad yang meninggal pada usia yang masih sangat amat muda akibat gugur dalam peperangan melawan Palembang. Kekuasaan itu dilanjutkan oleh Abdul Mafakir yang diangkat sebagai penguasa Banten yang dapat membawa kepada puncak kegemilangan karena pada masa pemerintahannya telah banyak teknologi tradisional serta karya tulis yang telah dilahirkan dari tangan sang sultan, termasuk tempat ibadah berupa masjid. Sultan Abdul Mafakir membangun Masjid Kenari ini untuk tempat peristirahatan para sultan Banten. Akan tetapi, sering juga dijadikan sebagai tempat untuk pengajian dan berdiskusi mengenai berbagai bidang disiplin ilmu yang merupakan faktor terpenting untuk membangun perekonomian dan politik di Banten. Sementara itu, untuk detail bangunan Masjid Kenari ini dapat kita lihat tak jauh dari masjid terdapat kolam yang biasa digunakan sebagai tempat mandi, bahkan sering dijadikan untuk tempat pengobatan warga desa untuk mendapatkan karomahnya atau terhindar
dari malapetaka. Sementara untuk luas bangunannya sendiri sekitar 300 meter. Dan juga untuk luas bangunan aslinya sekitar 225 meter. Masjid Kenari termasuk bangunan yang cukup kokoh dengan gapura yang disusun dari tumpukan bata-bata sebagai ciri khasnya sendiri. Seperti masjid tradisional di Jawa pada umumnya, yang mana terdapat makam di sekitar area masjid. Hal ini pun terdapat pula pada area Masjid Kenari yang terdiri dari berbagai makam dengan corak batu nisan yang berbeda-beda dan memiliki keunikannya tersendiri. Makam yang ada di dalamnya membentuk sebuah komplek. Di dalam komplek makam, terdapat makam sultan, anak-anak keluarga Sultan Abdul Mafakir, termasuk prajurit dan sekarang juga warga Kenari. Ada pula makam putranya, yakni Sultan Abdul Ma'ali Ahmad, Sultan Banten yang kelima beserta ibundanya, Sultan Abdul Mafakir, yakni Nyimas Ratu Ayu Wonogiri, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hal yang menarik dari Masjid Kenari ini adalah gapura yang berdiri kokoh hingga saat ini. Di lingkungan tersebut terdapat dua gapura kuno. Salah satunya adalah gapura yang ada saat menuju masjid, yang berbentuk padu raksa dan diplester lalu diwarnai menggunakan cat putih. Dan satu gapura lagi memiliki arsitektur atau bentuk bentar yang menuju makam dan disusun dari batu bata. Sementara itu, pintu masuk menuju komplek pemakaman terbuat dari bata yang ditumpuk sedemikian rupa, sehingga menjadi satu bangunan yang utuh dan kokoh. Hal ini dikarenakan struktur bata tersebut disusun dengan menggunakan bahan perekat yang memiliki kualitas yang sangat baik, sehingga gapura yang berbentuk bentar tersebut tampak sangat kuat. Masjid kuno itu terletak di permukiman padat penduduk dan pada bagian selatannya berbatasan dengan sawah atau kampung Margasana, yang dulu sempat menjadi kebun binatang dan tempat rekreasi keluarga sultan saat berada di Tasikardi. Sementara itu, Amen Budiman dalam karyanya yang berjudul Masyarakat Islam Tionghoa di Indonesia telah mengatakan asal-usul bedug yang diletakkan di serambi-serambi Masjid Jawa merupakan pengaruh dari arsitektur Cina, di mana bedug diletakkan tergantung di serambi kelenteng. Tapi di Masjid Menara Kudus, bedugnya justru diletakkan di bagian atas menara. Yang cukup menarik pada masjid kuno Jawa adalah adanya makam yang diletakkan pada bagian belakang atau samping masjid.
Jadi, selain arsitektur religius, uniknya hampir tidak jauh dari komplek Masjid Kuno Jawa, selalu terdapat makam-makam yang disakralkan dan dimitoskan.